Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan Al-Faqir Muhammad Fasihin Mu'min. Bersama-sama kita mengisi hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang barokah ini di bulan Ramadan, dengan bersama-sama kita mengkaji ilmu tauhid, mengkaji sebuah bidang ilmu yang merupakan salah satu ilmu yang amat teramat penting bagi umat Islam. Dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji bersama-sama nadhaman atau qasidah Aqidatul Awam. Pada perjumpaan yang telah lewat, kita bersama-sama telah mengkaji bait yang pertama dan bait yang kedua, di mana pada bait yang pertama dan kedua tersebut, sahibul qasidah atau sahibun nadham, beliau memulainya dengan mengucapkan bismillah dan memulainya dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mengatakan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha dahulu, al-qadim alladzi laisa lahu bidayah, zat yang tidak mempunyai permulaan, al-awwal alladzi la awwala lahu, yang tidak mempunyai permulaan, tidak mempunyai awal, wal akhir, dan zat yang maha akhir, alladzi laisa liwujudihi nihayah, adalah zat yang tidak ada akhir untuk wujudnya, di mana semua selain Allah ada akhirnya, ada batas waktunya, tetapi tidak untuk zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya akan fana, semuanya akan binasa, dan yang akan kekal adalah zat Tuhanmu, maha agung dan maha mulia. Wal akhiri al baqi, yang kekal, termasuk salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-baqa, kekal, bila tahawuli, ay bila taghayyuri, tidak akan berubah. Jadi kita bisa saksikan, kita bisa cermati di dalam bait yang kedua ini, nazim atau sahibul qasidah menjelaskan bahwasanya beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada beliau, sehingga beliau bisa mengarang atau menyempurnakan qasidah Aqidatul Awam ini. Kita lanjutkan kepada bait yang selanjutnya atau bait yang ketiga dan keempat, di mana di dalam bait yang ketiga dan keempat ini nazim ingin menghias, nazim atau sahibul qasidah ingin menyempurnakan nazaman ini dengan beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Tsummas salatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtadi'." Tsummas salatu wassalam, kemudian salawat dan salam. Makna salawat sendiri bermacam-macam, tergantung dimudhofkan kepada siapa.
tergantung dinisbatkan kalimat sholawat ini kepada siapa. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, as-salatu minallahi rahmah, wa minal malaikati istighfar, wa minal abdi du'a. Salawat jika itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka artinya adalah rahmat. Jika itu berasal dari para malaikat, maka artinya adalah istighfar. Jika salawat tersebut datang dari hamba atau manusia, maka artinya adalah doa. Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya sahibul qasidah ingin menyempurnakan qasidah beliau dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalam kepada beliau. Makna salam adalah at-tahiyyat al-la'iqatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan tahiyat, mengucapkan salam yang pantas dan sesuai untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya sholawat adalah salah satu daripada ibadah yang luar biasa. Bahkan ada sebuah bait, ada sebuah syair yang mengatakan bahwasanya sholawat ini adalah termasuk salah satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam syair tersebut, adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi, innal a'mal bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Yang artinya, senantiasalah kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Diterimanya solawat adalah suatu kepastian, tidak ada keraguan di dalamnya. Innal a'mala bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal yang lain itu diantara diterima atau ditolak. Salat kita mungkin diterima, mungkin ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika salat kita sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, disempurnakan dengan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka salat kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kita tidak memperhatikan syarat dan rukunnya, atau salat kita tidak ada rasa khusyuk kepada Allah, maka salat kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga puasa, zakat, haji. Jika ternyata niat kita tidak ikhlas di dalam melakukannya, maka amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan apapun, baik kita bersolawat dalam keadaan ikhlas ataupun kita bersolawat dalam keadaan riya sekalipun, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ta'ziman lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengagungkan, menghormati, memuliakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya suka jika seseorang memulai doanya, memulai khutbahnya dengan sholawat dan menutupnya dengan sholawat, karena itu merupakan sebuah jaminan akan diterimanya amal ibadah yang dia lakukan. Oleh sebab itu para ulama mensunahkan kepada kita untuk membuka doa kita dengan sholawat. Setelah kita membuka doa kita kepada Allah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu kita melanjutkan dengan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemungkinan doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau kemungkinan doa kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita menghiasi doa kita dengan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah berkat sholawat tersebut, doa yang kita panjatkan kepada Allah akan diterima, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkat sholawat kita
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hal ini bisa kita ambil sebuah faidah betapa agungnya sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 rahmat. Tadi dikatakan Allah akan bersolawat kepadanya dengan 10 solawat. Dijelaskan solawat jika berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah artinya rahmat. Jadi maknanya seorang hamba ketika dia bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali solawat, dia akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan sebuah keistimewaan yang luar biasa, fadilah yang luar biasa. Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, sahibur ratib, beliau mengatakan 1 rahmat saja yang digapai oleh seorang hamba, yang diraih oleh seorang hamba, sudah cukup untuk menjadikannya hamba yang bahagia fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Maka bayangkan ketika seorang hamba mendapatkan beribu-ribu rahmat, bahkan berjuta-juta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masing-masing dari kita pasti mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan nanti apabila di surga kita dikumpulkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita tanya satu persatu dari golongan kita, dari umat Islam, pasti dia ingin masuk surga. Dan ketika di surga pasti ingin dikumpulkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk cara supaya kita bisa masuk surga dan kita dikumpulkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan," atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya, orang yang paling dekat manzilahnya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maka ini adalah sebuah kesempatan bagi kita, meskipun kita tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, kita masih ada kesempatan untuk berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat posisi kita, dekat kedudukan kita dengan beliau, dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan sholawat, maka tentunya akan memerlukan kepada waktu yang panjang. Akan tetapi kita kembali lagi kepada inti pembahasan kita di sini. Kita sedang mengkaji bait-bait atau nadhaman aqidatul awam. Dan di bait yang ketiga ini kita bisa amati bahwasanya sahibul qasidah, beliau bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tsumma salatu wassalamu sarmada, kemudian semoga salawat dan salam sarmada. Arti dari kalimat sarmada adalah senantiasa, ala nabi, dicurahkan kepada nabi,